Iya, pemerintah memberikan lampu hijau bagi vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Apa saja yang harus diperhatikan ketika lansia masuk daftar vaksinasi COVID-19 nasional? Saya langsung sapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam Eva, apa kabar? Dan kami masih menunggu satu narasumber lagi, yakni Dr. Maksi Ren Rondonuwu, PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P dari Kementerian Kesehatan. Dr. Erlina, saat ini sudah mulai berjalan vaksinasi bagi lansia. Pertanyaannya, apa yang kemudian harus disiapkan atau dipersiapkan oleh para lansia ini untuk mengikuti vaksinasi COVID-19? Ya, jadi para lansia ini kan memang termasuk kelompok yang harus dilindungi karena ada komorbid biasanya karena mereka di atas usia 60 tahun ya. Oleh sebab itu karena sebagian ada dengan komorbid maka komorbid ini juga harus dikendalikan, dikontrol jangan sampai pada saat dapat jadwal vaksin komorbidnya ada serangan begitu ya atau dalam kondisi yang akut. Ya, jadi mudah-mudahan para lansia mengerti tentang hal ini. Buat yang punya hipertensi, maka minumlah obatnya dengan teratur supaya tensinya tinggi. Batasnya adalah 180 per 110. Jadi kalau di atas itu, maka vaksinasinya akan ditunda. Demikian juga untuk yang demam. Jadi segeralah diobati, jangan sampai pada saat datang untuk divaksin para lansia itu dalam kondisi demam atau mungkin batuk, pilek atau kelainan yang dirasakan nanti akan bisa membuat kejadian ikutan pasca imunisasinya akan lebih berat dibandingkan kalau tidak ada gejala. Jadi mohon itu diperhatikan. Juga siap mental. Dan mental itu yang terpenting tentunya ya, menjadi modal dari mengikuti vaksinasi. Apakah ini artinya Dr. Erlina, lansia yang kemudian mau ikut vaksinasi ini harus memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu? Apakah harus ketemu dengan dokter terlebih dahulu? Kalau tidak ada komorbid para lansia ini saya kira itu nggak perlu. Tetapi kalau memang sebelumnya diketahui ada komorbid yang mungkin kadang-kadang ada serangan atau kadang-kadang memburuk, maka sebaiknya memang para lansia ini konsultasi dengan dokter yang terkait ya, untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk divaksin. Oke, apa kemudian perbedaan vaksinasi terhadap masyarakat yang berusia di rentang sampai usia 60 tahun dengan kalangan lansia ini di atas 60 tahun? Apa yang kemudian menjadi yang harus digarisbawahi? Ya, sebetulnya kalau dari segi vaksinnya, jenis vaksinnya nggak ada masalah. Tetapi yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan adalah saat screening. Karena saya katakan tadi bahwa para lansia dibandingkan orang-orang yang usia muda, ya ini ya kadang-kadang ada komorbidnya. Inilah yang harus kita lakukan penapisan. Tujuannya bukan untuk membatasi atau supaya kita banyak divaksin, justru untuk lebih ke prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi efek samping atau efek simpang ya atau juga yang disebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ini sesungguhnya untuk melindungi para lansia sendiri bahwa penapisan dilakukan lebih cermat dibandingkan dengan yang orang-orang muda. Walaupun orang-orang muda tetap juga dilakukan screening, tapi tidak sebanyak untuk orang tua. Oke, Anda tadi menyebutkan soal kejadian ikutan pasca imunisasi, efek simpang begitu kalau kemudian setelah divaksin kemudian ada efeknya. Nah, apakah kemudian KIPI ataupun efek simpang terhadap kelompok lansia ini nanti akan berbeda dengan kelompok yang usia di bawah lansia, Dok? Ya, ini biasanya sih relatif ya pada orang muda karena nggak ada komorbid biasanya
efek-efek yang ditimbulkan setelahnya itu tidak terlalu berat atau ringan-ringan saja. Tapi pada orang tua, apalagi yang renta begitu ya, yang sangat-sangat sensitif, maka bisa jadi efek yang pada orang muda tidak menimbulkan masalah, tetapi pada lansia akan menjadi bermasalah. Oleh sebab itu, lapisannya juga harus lebih cermat untuk lansia ini dibandingkan pada orang-orang yang muda. Oke, dan yang kemudian menimbulkan mungkin banyak dipertanyakan publik adalah di saat awal vaksin Sinovac ini tidak disarankan untuk diberikan kepada kaum lansia. Namun belakangan pemerintah justru memasukkan kelompok lansia dalam salah satu golongan yang masuk dalam kelompok prioritas untuk divaksin. Bagaimana menurut Anda keamanan dari vaksin Sinovac ini untuk kaum lansia? Ya, jadi pada saat di awal-awal Januari, Indonesia kan cuma punya 3 juta dosis ya. 3 juta dosis itu cukup untuk 1,5 juta orang. Dan itu memang yang menjadi prioritas utama adalah petugas kesehatan yang jumlahnya 1,3 juta, tambah dengan tokoh masyarakat. Tapi kemudian juga dalam gelombang 1 ini, prioritas berikutnya adalah para lansia. Nah, lansia ini mendapat giliran setelah tugas kesehatan karena saya kira lebih ke arah ketersediaan vaksin. Tapi bukan karena lansia ini tidak layak divaksin, bukan. Lebih ke arah ketersediaan vaksin dan mereka didulukan dibandingkan masyarakat lain, usia lain karena kita rentan dan harus dilindungi karena mudah terinfeksi. Kalau kemudian keamanan dari vaksin Sinovac ini untuk kaum lansia seperti apa? Ya, jadi kalau kita melihatnya secara objektif, uji klinis fase 3 yang dilakukan di Bandung memang tidak mengikut sertakan para lansia. Sebab itu tidak menjadi prioritas utama. Tetapi data-data dari luar negeri menunjukkan bahwa vaksin Sinovac ini ternyata aman untuk orang di atas 60 tahun. Makanya kemudian Indonesia merasa confidence untuk memberikan vaksin ini kepada para lansia dan sehingga saat ini kita melihat tidak ada laporan-laporan yang cukup serius lah tentang efek simpang dari vaksin yang terjadi pada lansia. Oke, vaksinasi terhadap kaum lansia ini sudah berjalan sejauh ini. Kalau dari pandangan Anda, tadi Anda mengatakan bahwa kaum lansia ini yang paling beresiko terpapar virus COVID-19. Kemarin kita sempat lihat ada video yang viral yang menunjukkan adanya kerumunan lansia. Kalau Anda melihat sistem pemberian vaksin terhadap lansia sejauh ini apa dan idealnya seperti apa sebetulnya, Dok? Ya, idealnya kan memang pemberian vaksin ini dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak antri lama. Karena orang-orang yang lansia ini kan memang juga tidak nyaman ya kalau harus antri lama. Satu hal, kedua juga jangan sampai menimbulkan kerumunan karena kita tahu kerumunan ini identik dengan penularan, potensi penularan. Ya, ini 2 hal yang harus dijaga. Sehingga saya merasa memang perlu inovasi-inovasi yang dilakukan agar cakupan imunisasi atau vaksinasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini bisa tercapai dengan cepat tapi dengan cara yang benar. Jadi tadi drive thru adalah salah satu inovasi yang menurut saya itu cukup bagus ya. Jadi orang tidak antri lama dan juga nyaman, tidak harus berdiri menunggu lama tapi duduk di mobil dan kemudian juga akan lebih cepat gitu ya dan tidak ada interaksi dengan orang lain yang sama-sama antri. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan diskusi soal vaksinasi lansia ini. Tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, kami masih membahas soal vaksinasi terhadap lansia. Saat ini sudah tersambung ke studio Dr. Maksi Ren Rondonuwu, PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Dr. Maksi. Selamat malam.
Dokter Maksi, pemberian vaksinasi terhadap lansia ini sudah dilakukan dan sudah gencar dilakukan. Namun masih banyak informasi yang kemudian simpang siur soal pemberian vaksin terhadap lansia ini. Bagaimana sebenarnya alur pemberian vaksin terhadap lansia, Dok? Ya, untuk vaksinasi lansia kita ketahui bersama itu sudah dimulai ya. Sejak nakes ya, tahapan tenaga kesehatan sudah dimulai, nakes yang usia 60 tahun sudah dimulai. Kemudian untuk tahapan ini saya kira sudah jalan, sudah seminggu lebih untuk lansia dan pelayan publik. Jadi saya kira prosesnya lansia itu untuk mendapatkan vaksinasi itu bisa melalui di puskesmas dan di rumah sakit. Pada awal-awal ini memang kita prioritaskan untuk ibu kota ya, ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Tetapi tadi saya sudah membuat edaran, ini untuk lansia juga bisa dilakukan di ibu kota, kabupaten, kota semua di seluruh Indonesia tahapannya. Jadi saya kira mulai besok saya kira sudah bisa diakses. Tahap-tahap awal memang kami masih membuka Google Form untuk membuat pendaftaran ya melalui Bitly, itu memudahkan untuk penjadwalan ya, untuk kepentingan penjadwalan sebenarnya di puskesmas dan di rumah sakit. Tetapi saat ini data kita sudah semua lansia yang ada di Dukcapil sudah kami masukkan ke peduli satu data, sehingga saat ini sebenarnya lansia tinggal membawa KTP. Tetapi harus yakinkan di puskesmas itu, kalau datang ke puskesmas, yakinkan bahwa jadwalnya itu sudah diatur oleh puskesmas, sehingga tidak menunggu lama antrian gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan cara menghubungi puskesmas masing-masing. Ya, artinya data ini terus diperbarui sambil berjalannya program vaksinasi begitu ya, dokter? Ya. Betul ya. Oke, Dokter Maksi, belum hilang di ingatan masyarakat sebetulnya di awal-awal pada saat melakukan program vaksinasi, kalangan lansia ini dianggap tidak masuk dalam kelompok yang mendapatkan vaksinasi. Namun berjalan dengan waktu, akhirnya kelompok lansia mendapatkan vaksinasi. Apa alasan kemudian perubahan dari tidak masuk dalam kelompok vaksinasi, kemudian akhirnya sekarang menjadi salah satu kelompok prioritas yang divaksinasi, Dok? Ya, sebenarnya bukan tahap awal itu. Tahap awal itu karena memang kita melakukan vaksinasi nakes itu pada tahap awal itu memang kita menggunakan Sinovac yang uji kliniknya waktu itu memang di bawah 60 tahun, 18 sampai 59 tahun. Tetapi sesudah Sinovac juga mendapatkan data-data uji klinik yang pernah dilakukan di beberapa negara, ternyata itu aman untuk lansia, sehingga Badan POM mengeluarkan emergency use otorisasi dan juga ITAGI mengeluarkan rekomendasi lansia itu bisa. Tapi sebenarnya di tahap perencanaan lansia itu sudah masuk. Di tahap perencanaan untuk pelaksanaan vaksinasi yang waktu itu kan direncanakan ada beberapa vaksin yang memang dipakai untuk lansia. Begitu ada keluar emergency use otorisasi dan dari ITAGI, saya kira kita langsung memprioritaskan untuk lansia, sehingga itu didahului oleh nakes. Jadi saya kira itu bukan alasan lansia memang tidak divaksin, bukan. Memang lansia sudah masuk dalam perencanaan 1 tahun, yang mestinya pada tahap sekarang ini gitu lansia ini. Jadi sebenarnya tahap 1 itu yang maju kita, lansia untuk nakes sudah vaksin duluan gitu. Kenapa itu kemudian lansia menjadi prioritas? Apakah seperti yang tadi sempat dijelaskan Dr. Erlina bahwa memang kaum lansia ini kelompok yang rentan untuk terpapar virus COVID-19 begitu, Dok? Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Erlina bahwa lansia ini sangat rentan, dan kita lihat kasus ya case fatality rate daripada lansia itu, kalau kena itu paling tinggi angka kematiannya di lansia itu 50%, sehingga ini prioritas. Dan memang WHO menyarankan bahwa itu yang dilakukan vaksinasi duluan sebenarnya memang lansia juga. Jadi
tahapan kita ini sebenarnya sudah benar ya untuk lansia ini. Ya. Oke, tapi artinya bisa dipastikan ya keamanan dari vaksin Sinovac yang diberikan kepada lansia ini betul-betul aman untuk mereka, begitu ya dok ya? Iya, itu aman dan ini kan kita sudah teruji yang data sampai tadi lansia yang sudah disuntik ya data yang sudah masuk itu sudah hampir 300.000 dan sampai saat ini tidak ada tidak ada laporan kipi sedang maupun berat juga untuk lansia. Termasuk saya kira yang tenaga-tenaga kesehatan yang di atas 60 tahun yang saya kira sudah ada yang dosis 2 sekarang sudah disuntik tuh sebenarnya divaksin nggak ada keluhan ya terkait dengan keamanan daripada vaksin ini. Oke, dari proses vaksinasi yang sudah diberikan terhadap 300.000 lansia, evaluasinya sejauh ini apa yang kemudian menjadi catatan dan mungkin perlu diperbaiki, dok? Ya, saya kira memang ya itu proses proses terutama ini kan orang tua kita itu kalau datang ke sarana kesehatan, ke fasilitas kesehatan mereka antri. Saya kira itu kan kurang baik sehingga ini yang harus kita perbaiki bersama dinas kesehatan pemerintah daerah dan kita memperbanyak sentralisasi untuk pelayanan vaksinasi. Kita akan coba khususnya di beberapa kota dengan melibatkan tentu ini bukan cuman pemerintah tetapi kita libatkan juga organisasi-organisasi pihak swasta untuk melakukan bersama-sama sehingga tempat-tempat pelayanan lansia ini itu vaksinasi lansia ini betul-betul tersebar dan akses mereka mendapat kemudahan. Kita akan dalam 1-2 minggu ini kita akan perbanyak sentral untuk pelayanan lansia di samping ya puskesmas dan rumah sakit ya. Karena memang kemarin sempat viral begitu dok video yang menunjukkan penumpukan lansia di lokasi tertentu untuk mendapatkan vaksinasi. Benar. Nah ini yang kemudian nanti akan dievaluasi dan bagaimana cara Kemenkes untuk mencegah ini terjadi lagi? Ya, pertama tentu saya ulang kita dengan pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan itu harus berkoordinasi yang tepat, bekerja sama dengan pemerintah sampai di RT RW untuk mengingatkan sebaiknya ada penjadwalan, dibantu mereka untuk penjadwalan datang ke puskesmas, rumah sakit, dan tidak usah berebutan karena sudah pasti semua akan divaksin. 21,6 juta yang data kami bisa lebih juga yang akan divaksin di seluruh Indonesia. Hanya memang waktunya itu kan sampai dengan Juni. Kita programkan ini, lansia ini sampai dengan Juni bersama dengan pekerja publik lainnya. Oke, 21 juta sampai dengan Juni begitu ya dok ya? Ya, benar-benar. Oke, kalau tadi sempat juga saya berdiskusi dengan Dr. Erlina ada pelayanan drive-thru, apakah kemudian ini juga nanti akan menjadi salah satu pilihan untuk pemberian vaksin terhadap kaum lansia? Benar sekali, tadi hadir saya setengah hari melakukan evaluasi di Kemayoran, di PPK Kemayoran ini dan saya kira sampai tadi aman semua, ada 300 lebih ya yang dilakukan dan saya rasa senang karena betul-betul orang tua kita lansia dilayani dengan baik, mereka tidak perlu antri, di dalam mobil saja mereka sudah di screening dan dilakukan vaksinasi. Sesudah itu mereka lakukan observasi dan sudah disiap juga tenaga kesehatan di situ di dalam mobil. Dan sudah ada prosedur tetapnya kalau ada gangguan klakson dan sampai tadi tidak ada gangguan dan saya kira ini salah satu cara untuk melakukan vaksinasi lansia. Saya buat 4 metode, 4 strategi untuk dalam melakukan vaksinasi termasuk lansia. Yang pertama berbasis fasilitas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Yang kedua berbasis institusi seperti TNI Polri. Jadi purnawiran organisasinya kan sangat kuat. Itu kita lakukan vaksinasi seperti barusan kita lakukan di Auri, pensiunan Auri yang di Halim kita lakukan. Itu juga akan mengurangi antrian-antrian. Kemudian ya berbasis keagamaan di di Islam, di Kristen. Itu kita akan sementara kita inventarisasi dan
sudah berapa yang terlibat sekali dan menyiapkan tempat dan tenaga kesehatan seperti ada rumah-rumah sakit keagamaan ya, rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit dari Kristen, dari Katolik. Itu mereka menyiapkan dan kita tinggal mensupport, berkoordinasi untuk logistik vaksin dan lain-lain. Saya kira cara-cara seperti ini berbasis institusi, berbasis tempat ya, vaksinasi massal, dan terakhir berbasis itu vaksinasi bergerak seperti drive-thru. Saya kira ini suatu konsep yang sangat bagus. Halodoc akan full membantu kita dan mereka minta kalau bisa ada 3 ya sentra, minimal 3 sentra drive-thru di Jakarta. Saya kira ini akan sangat membantu. Di samping itu kita mencari mall, ada berapa mall yang sudah bersedia untuk lakukan vaksinasi di mall-mall untuk lansia. Saya kira ini dukungan daripada private partnership, saya kira sangat-sangat membantu kita semua. Ya. Oke, jadi sistemnya masih akan terus diperbaharui seperti itu ya, Dok. Kalau kemudian lansia ada yang takut untuk divaksinasi, apa yang Anda ingin sampaikan kepada kelompok lansia yang khawatir untuk ikut divaksinasi ini, Dok? Ya, saya kira sosialisasi juga tentu melalui, makanya kalau dilakukan itu dalam kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, itu sudah pasti karena kelompoknya mereka buat ada kelompok seperti tadi organisasi-organisasi seperti pensiunan. Itu kalau mereka yang berbicara antara sama mereka di kelompok sebaya sesama itu, saya kira itu lebih cepat malah untuk mereka lebih yakin dan lebih percaya itu aman dan tidak usah takut divaksinasi ya. Baik, sekarang dan tentu peran juga keluarga anak-anaknya, saya kira itu sangat penting ya. Oke, dan terakhir saya ke Dr. Erlina. Dok, apa himbauan Anda terhadap kaum lansia yang akan mengikuti vaksinasi? Apa yang mereka harus persiapkan? Ya, jadi satu hal bahwa para lansia ini harus menyadari bahwa vaksinasi ini adalah salah satu upaya pencegahan, supaya jangan menjadi sakit. Itu satu hal. Sehingga lansia harusnya termotivasi untuk mendapatkan vaksin ini. Kedua, lansia ini juga akrab dengan berbagai penyakit. Artinya sebagian dari lansia ini punya penyakit penyerta, baik itu hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Dan saya sarankan tadi kan dari Kemenkes mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini akan untuk lansia perpanjang sampai bulan Juni. Betul. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi para lansia untuk melakukan segala upaya agar penyakit-penyakit penyertanya menjadi tenang dan terkontrol, sehingga pada saat mendapatkan giliran tidak ada masalah. Penapisan akan bisa dilewati atau segala macam pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang harus dijalani untuk melakukan screening ini bisa terlewatkan, terutama yang berhubungan dengan penyakit penyerta. Dan tentunya dukungan dari lingkungan begitu ya, terutama juga dari keluarga tentunya dibutuhkan begitu ya, Dok ya. Itu harus untuk membawa lansia ini ke tempat vaksinasi dan juga memastikan penyakitnya terkontrol atau menjadi tenang, itu tentu saja tidak bisa dilakukan oleh kelompok lansia, tapi keluarga peran penting untuk membantu mereka layak untuk divaksin dan juga mau bersedia untuk divaksin. Baik, semoga pemberian vaksinasi bagi para orang tua kita ini bisa berjalan lancar dan semuanya tentunya mendapatkan akses vaksinasi. Dr. Erlinda dan juga Dr. Maksi, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam.